Pada hari ini adalah pelaksanaan observasi kepala sekolah yang dinilai oleh tim kerja pengawas yang akan nantinya dimunculkan di sebagai persyaratan nanti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili SDM Palengan 4 untuk mempresentasikan tentang visi dan misi dari SDM Palengan 4. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kehadirannya, keramaiannya untuk Ibu Kusmiati SPD selaku pengawas Kemdikbud Kecamatan Palengan dan juga Bapak Ibu Guru. Mohon izin saya sebagai wakil di sini untuk mempresentasikan visi misi sekolah. Next Pak Ali. Tak kenal maka tak sayang, tapi saya yakin semuanya sudah kenal. Visi misi ini akan dipresentasikan mewakili saya selaku PLT Kepala Sekolah di sini, yaitu Ibu Islamia Diana Damayanti dan pengawas kita Ibu Kusmiati SPD MPD. Terima kasih Ibu untuk bimbingannya dan next Pak Ali. Dan mohon izin Ibu untuk memperkenalkan inilah tim pengembang sekolah kami dalam mengembangkan visi misi sekolah, yaitu yang pertama ada mungkin dari yang paling kanan Ibu, ada Ibu Mak Tuha. Biasanya anak-anak sering memanggilnya Ibu Mak. Beliau adalah guru agama Islam. Untuk yang kedua ada Bapak Ali Front. Beliau mengajar di kelas 2. Yang ketiga ada Bapak Fahrus. Terima kasih kerjasamanya Bapak Fahrus. Bapak Fahrus mengajar di kelas 3. Dan ada senior kita yaitu Bapak Hasbullah. Bapak Hasbullah ini penerima PBJ baru Ibu. Jadi semangatnya juga baru meskipun senior tetapi selalu junior. Beliau mengajar di kelas 1. Dan ada Bapak Hairul Anam, beliau mengajar di kelas 5, salah satu tim kami juga. Dan ada Ibu Hindun yang dari jauh, dari Bangkalan ke Pamekasan untuk mengajar putra-putri kami. Dan juga Ibu Nadia yang mengajar di kelas 4. Skillnya bagus Ibu, ada bahasa Inggris dan juga ini sekarang. Serta Bapak Komite Sekolah. Next Pak Ali. Baik, visi misi sekolah kita yang pertama ada visi, yaitu visi kita adalah unggul dalam ilmu dan kreativitas, santun dalam berperilaku, dan berlandaskan pada iman dan takwa. Next slide. Sedangkan visi kita yaitu menumbuh kembangkan dan mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, meningkatkan impak untuk seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga pada Bapak Ibu guru serta warga seluruhnya. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat siswa, baik itu dalam ilmu pendidikan sekolah ataupun juga skill kehidupan sehari-hari. 4. Menempatkan manajemen partisipatif dan melibatkan warga sekolah. Kami welcome untuk kolaborasi bukan hanya dengan Bapak Ibu guru tetapi juga pihak-pihak yang lain untuk terselenggaranya visi misi sekolah. Yang kelima, meningkatkan kompetensi bahasa Inggris siswa dan guru. Karena di sini ada modal aset SDM atau manusia, ada guru yang juga berkompeten, jadi kami mencoba untuk memaksimalkannya. Nomor 6, melaksanakan peningkatan literasi dan budi pekerti yang berkarakter di Indonesia. Dari 6 misi tersebut masih banyak misi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya rasa Bu, kalau dari pemaparan terus visi dan misi tadi, terus kegiatan yang sudah kita jalankan selama ini, saya rasa sudah cukup. Cuma sudah baik, sudah cukup. Jadi tinggal kita inovasi yang lebih maju lagi untuk SDM Menengah Ultra. Terus ke depannya saya harap dari kepala sekolah itu lebih semangat dan giat lagi. Terus hanya satu Bu yang ingin saya diskusikan terkait dengan pemanfaatan Chromebook ke belakangnya Bu. Seperti itu. Karena kemarin kita sudah dapat bantuan Chromebook, jadi untuk pembelajaran siswa. Karena itu kedetek Bu, kalau nggak dihidupkan atau nggak digunakan gitu. Selama ini mungkin sudah digunakan Bu, cuma kurang menyeluruh gitu. Jadi saya mohon untuk ibu kepala sekolah kita jadwalkan entah itu 2 minggu sekali atau kita bergiliran dari kelas 1 pengenalannya, fase A, fase B, fase C gitu Bu ya. Dimaksimalkan, dioptimalkan seperti itu. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Kan awalnya tuh Juleha memang idenya saya. Jadi saya terima kasih banyak teman-teman sudah mendukung. Tapi ini saya minta, ini kan masih banyak yang muda-muda. Mungkin nanti akan ada inovasi lain. Jadi misalkan meningkatkan kemampuan yang saat ini yang masih banyak, maksudnya belum cukup dalam bahasa, meningkatkan atau meningkatkan kembali bahasa kebudayaan kita. Mungkin nanti kalau Juleha ini tiap Jumat, mungkin bisa tiap Sabtu ada memakai bahasa ibu. Jadi anak-anak itu supaya kayaknya kebiasaan untuk bahasa ibu tuh masih belum. Jadi mungkin dikenalkan lagi. Ya, mungkin bisa tiap Sabtu atau tiap Kamis atau kapan saja. Jadi anak-anak tuh lebih bisa bahasa Engkipuntelnya. Begitu, cuma itu yang ingin ditambahkan. Terima kasih banyak Bu Hindun. Kita mengingat kembali ada program Pamekasan ya Ibu ya. 1 hari penggunaan bahasa Ibu Engkipuntel. Gitu ya Ibu ya. Kalau kemarin yang direncanakan itu oleh dinas hari Kamis, tetapi jika mungkin kondisional sesuai dengan kebutuhan sekolah kita bisa meminta izin juga bisa hari Sabtu begitu ya Bu ya. Tapi jadi literasi, selain literasi pengenalan juga bahasa daerah itu kalau tidak salah bahasa itu kan memang terdiri dari bahasa, kalau Jawa ngoko, kromo, dan inggil. Dan yang sudah jarang kita jumpai itu siswa yang lebih muda penggunaan bahasa kromo inggil kepada yang lebih tua. Begitu. Jadi bisa kita nanti bisa kombel kan sekarang masih kurang aktif, kita bisa mengundang hadirkan yang benar-benar berkompeten di situ untuk memotivasi kita, dan guru-guru juga literasinya setiap hari boleh. Jadi siswa yang masih belum fasih, belum lancar dan pembelajaran bahasa kromo dan inggil bisa diaplikasikan kembali. Terima kasih Bu Hindun. Wah, tapi saya yang susah ini Bu kalau MCQ gitu. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan usulan mungkin karena
kalau hanya pramuka saja, jadi kalau kita lihat potensi anak untuk peminatan kepada kepada keterampilan dan lain sebagainya, misalnya di sini kan bisa, kalau bisa diusulkan untuk kegiatan selanjutnya tidak hanya pramuka Bu. Jadi misalnya saya melihat potensi anak yang kelas 4 kemarin, anak yang kelas 3 kemarin yang sekarang kelas 4 itu belum kita fasilitasi. Misalnya kemarin itu anak itu ternyata di lingkungannya itu sangat mendukung seni hadrah misalnya, dan kita masih belum, atau lagi misalnya pencaksilat. Tetapi kemudian bagaimana kemudian terjadi diskusi kemarin, ini terkait dengan waktu Pak, katanya begitu. Jadi mungkin bisa disiasati oleh kepala sekolah persoalan waktu, dan terutama di keadaan kendalanya juga di pemetaan anggaran BOS Bu. Jadi kalau di kita kan masih hanya pramuka dan pengembangan minat Al-Quran, mungkin bisa dibina kalau Al-Quran misalnya. Tapi kalau yang lain misalnya kalau hadroh, kemudian pencaksilat atau seni tari dan lain sebagainya, mungkin bisa sambil dikembangkan misalnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrus. Iya, selama ini ekskul kita memang baru sedikit ya. Jadi menjadi PR besar kita untuk tahun ajaran dan tahun anggaran berikutnya. Kita tidak bisa terlepas dari anggaran sekolah, karena untuk memfasilitasi pasti membutuhkan biaya, modal, dan juga mungkin bisa habis pakai ataupun jasa. Jadi kita tetap harus duduk bersama, merencanakan tentang ide-ide, inovasi-inovasi, dan juga anggaran-anggaran. Kita tampil semuanya Pak Fahrus. Kalau untuk tari mungkin saya bisa membantu, karena kemarin di Korwil dapat kesempatan ya Ibu, insya Allah untuk kedepannya. Ibu mohon izin, ini kan sudah di semester penghujung ya Bu. Dan saya di sini selain juga baru, jadi melanjutkan dan menambah, berimprove tentang program-program sekolah, melanjutkan dari Bapak Sandi yang kemarin. Dan kami sebenarnya kemarin sudah sempat duduk bersama, berdiskusi, merencanakan ide-ide program untuk tahun ajaran berikutnya Ibu. Tetapi masih belum optimal, belum maksimal Ibu. Jika boleh, apakah boleh saya untuk presentasikan mungkin sedikit rencana, mungkin nanti ada masukan dari Ibu bisa. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin mengusulkan Bu tentang kegiatan Juleha. Biasanya untuk kegiatan Juleha itu kan setiap minggu, setiap hari Jumat, dan ditaruh di depan atau di lapangan di depan kelas Bu. Saya gimana kalau kedepannya itu lebih dikembangkan lagi dengan cara yaitu ditaruh atau dijadwalkan per kelas saja. Karena apa? Karena biar anak-anak itu tidak bosan. Yang kedua itu kurang kondusif Bu. Kurang kondusifnya itu bukan karena apa, tapi karena panas, karena matahari. Dan kalau di luar kendali kita kami itu. Dan untuk suruh-suruh pendek kan setelah sholat duha biasanya kan diadakan pembacaan surah-surah pendek. Dan gimana kalau kedepannya biar siswa itu lebih semangat dan lebih bertanggung jawab, gimana kalau diadakan untuk hafalan surah-surah pendek gitu Bu. Kalau untuk kelas 6 biasanya kan ada program uji kompetensi Al-Quran. Nah itu kalau kelas 6 Bu memang diadakan mulai dari semester 1 untuk hafalan-hafalan. Dan ini kami minta gimana usul Bu, gimana kalau setelah untuk kelas dari kelas 1 sampai kelas 5 diadakan untuk hafalan-hafalan gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ma, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ma. Ternyata saya mendapat support penuh dari Ibu Ma, pengajar agama. Karena biasanya Bu, selama ini memang kami itu melakukan sholat duha di depan di halaman dengan menggelar tikar
terpal di depan. Maksud tujuan kami menggelar terpal di depan itu satu, memperkenalkan ke siswa bahwa sholat itu selama tempat dan syarat untuk sholat terpenuhi, kita bisa melakukan dengan dengan keadaan seperti mungkin contohnya saat sholat Idul Fitri gitu, dengan media seadanya. Tapi ternyata dapat support yang penuh. Terima kasih. Kalau tidak salah di sekolah kita memang ada hafiz Al-Quran. Nah, mungkin bisa kita lebih ditularkan lagi ya Dumaf. Terima kasih. Kami kantongi idenya Dumaf. Untuk berikutnya kita akan mengadakan lomba-lomba selain surah-surah pendek mungkin ya, sambil